Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'du. Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan kuliah kita, pertemuan yang ketiga. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesihatan dan rahmat ilmu pengetahuan bagi kita semua, sehingga menjadi orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan menuntut ilmu. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada kekasih hati kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di akhirat kelak kita akan mendapatkan syafaat beliau, bantuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana pada hari itu tidak ada bantuan selain dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan izin Allah tentunya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan berbicara tentang sanksi hukum, atau dalam bahasa hukum pidana Islam disebut dengan uqubat. Pembahasan kita hari ini meliputi pengertian uqubat, macam-macam uqubat, dan yang terakhir tindak pidana terkait perusakan harta. Teman-teman yang dirahmati Allah, uqubat itu berasal dari bahasa Arab. Uqubat berasal dari bahasa Arab yang artinya memberikan penderitaan kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan. Memberikan penderitaan atau rasa sakit kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan. Dan nanti kita akan membahas bagaimana ataupun apa saja macam-macam uqubat itu. Jadi uqubat itu sifatnya adalah memberikan rasa sakit sebagai balasan atas kejahatan yang telah dilakukan oleh seseorang. Dan hukuman itu dalam Islam ada yang diterapkan di dunia dan juga ada yang Allah berikan di akhirat. Artinya apa? Sebagian orang dia sudah menjalani hukuman di dunia atas kesalahan yang dia kerjakan. Jika hukuman itu diterapkan berdasarkan sesuai dengan syariah Islam, maka di akhirat dia tidak akan mendapatkan hukuman lagi untuk kejahatan yang sama tersebut. Akan tetapi, jika seseorang melakukan kejahatan atau kesalahan, kemudian dia tidak dihukum karena tidak ketahuan, atau memang karena tidak ada hukuman, tidak dijalankannya hukuman sesuai syariat Islam ketika di dunia, di negeri yang dia tempati itu, maka jika yang bersangkutan tidak bertobat, maka di akhirat kelak dia akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya, uqubat itu adalah berupa balasan yang diberikan kepada orang yang telah melakukan perbuatan pidana. Menurut hukum Islam ya, itu namanya uqubat. Kalau teman-teman semua pernah membaca ataupun sedang membaca hukum tentang Qanun Jinayat di Aceh, yaitu Qanun Jinayat Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat, di sana juga diberikan pengertian uqubat. Pada nomor 17 disebutkan uqubat adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah.
Jadi dalam Qanun Jinayat disebutkan uqubat adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah. Teman-teman yang dirahmati Allah, sekarang kita masuk ke pembagian uqubat, macam-macam uqubat. Jadi uqubat itu terbagi beberapa macam. Jika dilihat dari sisi macamnya, secara umum uqubat itu ada 3 macam. Yang pertama sekali qisas, uqubat qisas. Kita sudah membahas sebelumnya tentang qisas. Yang kedua uqubat berupa hudud. Dan yang ketiga berupa ta'zir. Jadi hukuman dalam Islam itu secara garis besar ada 3 macam. Yang pertama qisas, iaitu memperlakukan pelaku kejahatan sesuai kejahatan yang telah dia kerjakan terhadap orang lain. Itu makna qisas. Dalam bahasa Arab disebutkan al-fi'lu bil fa'ili mithlu ma fa'ala. Jadi qisas itu adalah memperlakukan pelaku kejahatan sesuai dengan apa yang telah dia buat terhadap korbannya. Jadi jika pelaku kejahatan itu menghilangkan nyawa orang, maka menurut hukum Islam nyawa dia berhak dihilangkan, kecuali nanti dimaafkan oleh keluarga korban. Demikian juga dengan perusakan anggota badan atau penganiayaan. Jika seseorang dengan sengaja merusak atau menghilangkan anggota badan orang lain, maka hukumannya menurut hukum pidana Islam adalah qisas, iaitu anggota badan dia dirusak. Rinciannya nanti bisa teman-teman baca kembali. Maka anggota badan yang dia rusakkan orang lain itu, dia berhak untuk dirusakkan anggota badannya, kecuali dia tidak punya anggota badan itu atau tidak mungkin untuk dihukum yang serupa. Contohnya, jika seseorang menghilangkan telinga orang lain dengan sengaja, maka hukuman yang berhak dia terima adalah telinga dia dihilangkan. Atau jika dia memotong jari-jari orang lain, maka hukuman yang setimpal bagi dia adalah jari-jari dia dipotong. Hukuman yang kedua, uqubat yang kedua dalam hukum pidana Islam disebut dengan hudud. Hudud itu adalah hukuman yang telah Allah tentukan kadarnya, maksimalnya, ukurannya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun sudah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hukuman hudud itu berlaku pada tindak pidana zina, kemudian qadzaf, menuduh orang lain yang baik-baik telah berzina, kemudian berlaku pada tindak pidana minum minuman keras atau khamar. Hukuman hudud juga diterapkan pada kasus pencurian, kemudian pada kasus perampokan, kemudian pada kasus murtad, dan satu lagi pada kasus pemberontakan. Macam yang terakhir atau macam yang ketiga yang secara garis besar, hukuman secara garis besar adalah ta'zir. Ta'zir itu adalah hukuman yang ditentukan kadarnya, beratnya oleh hakim, karena kejahatan tersebut tidak diatur secara terperinci di dalam Al-Quran maupun hadis. Contoh perkaranya umpama seseorang tidak mengerjakan solat Jumaat. Itu menurut hukum pidana Islam adalah suatu kejahatan ataupun suatu kesalahan yang harus diberikan hukuman bagi pelakunya. Karena ini merupakan syiar agama Islam, maka jika seseorang tidak melakukan
tidak mengerjakan solat Jumat berturut-turut, ada hukumannya, dan hukumannya ditentukan oleh hakim. Sebab kalau kita baca Al-Quran, kita baca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada ditemukan hukuman terhadap terhadap orang yang tidak mengerjakan solat Jumat, terhadap orang yang tidak puasa di bulan Ramadan, itu tidak ada hukumannya. Jadi hakim kemudian yang menentukan hukumannya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembagian yang kedua, uqubat itu jika dilihat dari sisi keterkaitannya antara hak publik dan hak individu. Dalam Islam, hak publik disebut dengan hukuk Allah. Hak-hak Allah itu berkaitan dengan kepentingan umum. Jadi, dan ada satu lagi hukuman yang berkaitan dengan hak-hak individu. Itu terbagi kepada dua. Terbagi kepada dua. Terbagi kepada tiga. Jadi hukuman yang berkaitan dengan hak publik dan hak individu itu terbagi kepada tiga. Yang pertama sekali, hukuman yang murni hak publik. Itu hukuman yang diberikan atas pelaku zina yang sudah menikah ataupun belum menikah. Jika terbukti melakukan perbuatan zina, apakah karena dia mengaku atau karena ada saksi yang melihat pelaku zina melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, maka dia berhak mendapatkan hukuman dari yang diputuskan oleh hakim dan tidak bisa dimaafkan. Tidak ada pemaafan di sana jika sudah terbukti. Kemudian dalam kasus pencurian, itu hak publik juga. Jika ada pencuri atau seseorang yang mengambil barang orang lain tanpa izin dan barang yang diambil itu telah sampai kepada batasan yang berhak mendapatkan hukuman potong tangan, maka pelakunya dipotong tangan dan tidak bisa dimaafkan karena itu hak publik, hak Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir contohnya adalah hukuman minum khamar. Jadi ada orang yang minum minuman keras, terbukti minum minuman keras, kemudian diadili dan diputuskan oleh hakim untuk dikenakan hukuman, maka orang itu tidak bisa dimaafkan. Kenapa disebutkan hak publik di sana? Apa kaitannya dengan hak publik? Hak publik artinya adalah ini merusak ketertiban umum. Jadi bahayanya akan dirasakan oleh masyarakat secara luas. Contoh masalah zina. Walaupun pelakunya dikerjakan suka sama suka, kemudian tidak ada merugikan orang lain, itu secara kasat mata ya kita mengatakan tidak ada merugikan orang lain. Toh yang mereka rugi itu berdua, ataupun bahkan yang rugi mungkin si pihak perempuannya, karena kemudian akibat perbuatan zina itu dia hamil. Namun kalau kita lihat dengan pandangan yang lebih luas, akibat dari perbuatan zina itu apa? Akibat dari perbuatan zina itu bukan hanya merugikan mereka berdua, tapi merugikan masyarakat. Dengan mereka berzina, kemudian anak yang lahir nanti akan menjadi anak yang bahkan tidak diakui oleh masyarakat karena dia lahir dari hubungan yang tidak legal. Kemudian jika zina dibiarkan terjadi secara luas, penyakit akan menyebar luas dalam masyarakat. Suami berzina dengan perempuan lain, perempuan itu ada penyakit AIDS ataupun penyakit seksual menular lainnya, lalu dia pulang ke istrinya, kemudian dia mendatangi istrinya pun yang tidak berdosa tadi mendapatkan penyakit akibat ulah dari suaminya. Kemudian orang-orang yang susah menikah ketika tahu zina tidak ada hukumannya ataupun zina tersebar luas, dia akan dengan tidak takut dan tidak sungkan-sungkan untuk melakukan perbuatan zina. Akhirnya apa? Akhirnya penyakit tersebar luas dalam masyarakat akibat hubungan bebas tadi, seks bebas tadi. Yang kedua,
akhlak manusia pun menjadi bobrok. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan menurunkan azab karena ulah sebagian orang itu, akan azab yang diturunkan itu akan menimpa semua orang. Kenapa? Karena orang-orang yang lain tidak menegur, tidak memperbaiki kejahatan-kejahatan ataupun tidak mencegah kejahatan-kejahatan yang terjadi di lingkungan mereka. Jadi ini disebutkan kejahatan yang mengenai publik. Jadi semua orang mendapatkan efek negatifnya walaupun dilakukan oleh segelintir orang. Demikian juga dengan pencurian. Jadi jika pencuri bebas melakukan kejahatannya, tidak ada hukuman, maka itu kerugiannya akan dirasakan oleh banyak orang. Begitu juga dengan perbuatan minum minuman keras, khamar. Bahkan para ulama terdahulu, ini bukan hadis ya, para ulama terdahulu mengatakan minuman keras itu adalah ummul khaba'ith. Minuman keras itu adalah induknya keburukan. Kenapa? Dengan orang meminum minuman keras, dia akan hilang akal sehatnya dan akan masuk jin ke dalam, dirasuki oleh pikiran syaitan ke dalam pikirannya. Dia akan menjadi lebih jahat dibanding ketika dia masih berakal sehat. Jadi orang yang minum minuman keras itu akan berani membunuh, akan tega melakukan pemerkosaan akibat pengaruh minuman keras yang telah merusak akal sehatnya. Selanjutnya, pembagian yang selanjutnya, hukuman yang berkaitan dengan hak individu. Yang berkaitan dengan hak individu ini bisa dimaafkan oleh orang yang dirugikan tadi. Contoh dalam masalah qisas. Qisas itu apa tadi? Qisas adalah menghukum si pelaku sesuai dengan kejahatan yang telah dia kerjakan. Jadi qisas itu biasanya dalam pembunuhan sengaja, pembunuhan seperti sengaja ataupun pembunuhan tersalah. Apa pembunuhan sengaja? Memang sengaja dia ingin membunuh dan berhasil menghilangkan nyawa orang. Itu namanya pembunuhan sengaja. Pembunuhan seperti sengaja apa? Pembunuhan seperti sengaja, dia memukul orang lain tapi tidak ada niat membunuh. Dia hanya ingin memukul ataupun berkelahi. Kemudian korbannya tiba-tiba meninggal akibat dari perbuatan dia itu. Dari segi alat yang dia gunakan ketika dilakukan penyelidikan, dari alat yang dia gunakan, kemudian ketika diinterogasi dari niat yang dia hendak dia kerjakan bukan membunuh. Aslinya dia memang ingin menganiaya orang ataupun dia ingin menyakiti orang lain. Namun akibat yang dia kerjakan itu fatal sehingga menghilangkan nyawa orang. Itu namanya pembunuhan seperti sengaja. Itu tidak diqisas ya, pembunuhan seperti sengaja dalam Islam tidak diqisas, tapi haruskan membayar diat. Yang wajib diqisas adalah pembunuhan sengaja. Jadi jika dia menghilangkan nyawa orang, maka nyawa dia yang dihilangkan. Ada satu lagi pembunuhan tersalah. Pembunuhan tersalah ini sepertinya begini, contohnya begini. Pembunuhan tersalah, jadi seseorang dia melakukan perbuatan yang sebenarnya itu bukan pembunuhan. Dia katakanlah memanah ataupun ya mengemudi kendaraan. Tidak ada orang yang mengemudi kendaraan secara umum ya, tidak ada orang yang mengemudi kendaraan ingin menabrak orang lain, tapi tiba-tiba di tengah jalan terjadi musibah sehingga menghilangkan nyawa orang, ataupun seorang memanah burung, menembak burung, kemudian peluru ataupun anak panahnya meleset dan mengenai orang lain dan menghilangkan nyawa orang tersebut. Itu namanya pembunuhan tersalah. Juga tidak diqisas itu. Itu dihukum untuk membayar diat, ganti rugi. Nah, qisas ini diberlakukan dalam pembunuhan sengaja ataupun penganiayaan yang menyebabkan orang lain hilang anggota badannya. Jadi orang itu harus diqisas, diberlakukan yang sama. Jika dia membunuh, maka dia dihukum mati. Jika dia menghilangkan anggota badan orang lain, maka anggota badan dia harus dihilangkan juga. Jadi memperlakukan setimpal. Itu yang berhubungan dengan hak individu. Dan orang yang dirugikan ataupun korban atau pihak korban, pihak keluarga korban boleh memaafkan. Boleh memaafkan dengan syarat ada diat ganti rugi berupa 100 ekor unta atau senilai dengannya,
bisa juga dimaafkan secara total tanpa ada imbalan apapun. Islam membolehkan. Kemudian ada uqubat atau hukuman yang saling terkait, hak publik dan hak individu, hak publik dan hak individu, iaitu seperti hukuman terhadap orang yang menuduh pihak lain telah melakukan zina. Ulama mengatakan, ada sebagian ulama mengatakan itu boleh dimaafkan oleh korban, oleh orang yang difitnah, boleh memaafkan pelaku.